Kali ini saya akan mencoba menggunakan video dan beropini. Jadi, teman-teman, Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai penduduk yang padat, seperti kita tahu. Jadi, penduduknya banyak dan padat. Dan dengan banyaknya penduduk di Indonesia, maka dibutuhkan yang namanya sebuah pekerjaan yang cukup banyak untuk memenuhi penduduk tersebut. Penduduk kan ada namanya kebutuhan. Mereka harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan bekerja dan mendapatkan uang. Namun di Indonesia sendiri masih yang namanya lowongan kerja itu masih sedikit. Dengan banyaknya masyarakat tersebut dan juga pendidikan yang tidak memadai, oleh sebab itu masyarakat Indonesia banyak memilih sektor informal. Jadi sektor informal ini adalah sebuah sektor pekerjaan yang tidak berhubungan sama korporasi atau namanya perusahaan. Mereka tidak teregulasi dan dia tidak bergantung sama orang lain. Dan juga dengan sebab itu, maka masyarakat yang masuk ke informal ini banyak jenisnya. Bisa dari tukang parkir, ojol, pedagang kaki lima, kemudian pekerja di restoran. Jadi banyak jenisnya. Selain itu, Indonesia juga dengan tidak adanya pekerjaan yang merata di setiap daerah, masyarakat Indonesia biasanya memilih untuk melakukan urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota untuk mendapatkan namanya pekerjaan. Pekerjaan yang didapatkan tersebut mereka harus pergi ke kota, masuk ke sektor informal, pedagang kaki lima dan restoran tersebut yang tidak berhubungan, mereka untuk mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi dari transmigrasi tersebut, makanya orang penduduk Indonesia pindah ke kota untuk memenuhi sektor-sektor informal tersebut. Dan Indonesia biasanya bertahan hidup dengan sektor-sektor informal itu. Dan mereka tidak terlalu berharap yang namanya uluran pemerintah untuk membantu perekonomian mereka mencari pekerjaan. Mereka bertahan hidup di kota dengan apapun peluang yang bisa mereka gunakan. Namun di sektor pandemi ini, sektor informal paling terdampak. Sektor informal itu banyak karena membutuhkan banyak mobilitas dari orang-orang, seperti restoran buka, kemudian kaki lima ada, kemudian taksi online, penjual baju di toko. Jadi informal tersebut sangat terdampak. Apalagi sektor informal ini biasanya tidak ada yang namanya jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan yang mungkin dapat berdampak pada pekerjaan mereka. Dan juga lagi sektor informal ini juga pada umumnya pendidikannya rendah. Jadi ketika berdampingan dengan sektor-sektor yang perusahaan, mereka tidak bisa mampu untuk bersaing kompetisi untuk dapatkan pekerjaan yang lebih baik ataupun pekerjaan yang membutuhkan skill. Mereka harus berusaha sendiri tanpa bantuan atau uluran dari pemerintah sendiri. Tentu saja hal ini namun pemerintah tidak harus, dengan adanya informal, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Mereka harus juga memikirkan bagaimana sektor informal ini untuk naik kelas dan yang lebih baik. Seperti itu pandangan saya mengenai informal. Semoga kedepannya lebih baik lagi sektor informal yang ada di Indonesia.